Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Nah, saat ini kita akan membahas tentang geometri transformasi, tepatnya adalah tentang dilatasi. Nah, dilatasi itu adalah perbesaran ya. Jadi, kalau divisualisasikan di GeoGebra, ini hasil screenshotannya. Jadi kalau kalian nanti download yang versi PowerPoint, ini menjadi sebuah animasi atau menjadi ada pergerakan ya di sini gambarnya. Jadi yang namanya perbesaran itu kita misalkan benda awalnya itu adalah yang bagian kecil, maka ketika mengalami perbesaran tentu saja dia akan mengalami perubahan atau ukuran ya. Tadinya berbentuk kecil menjadi bentuknya besar, ataupun sebaliknya tergantung daripada perbesaran yang kita butuhkan atau kita tampilkan nantinya. Nah, selanjutnya pembahasannya adalah tentang dilatasi pada pusat 0,0 ya, dengan faktor skalanya adalah K. Jadi ketika ada sebuah katakan sebuah titik A yang mempunyai koordinat X, Y, kemudian didilatasikan oleh pusat O dengan koordinatnya 0,0 sehingga akan menghasilkan A aksen yang mempunyai koordinat X aksen dan Y aksen. Nah, X aksen dan Y aksen sendiri bisa kita cari dengan cara mengkalikan dua matriks, yaitu matriks yang sebelah sini yang 2 kali 2 ada K00K kalikan dengan X dan Y-nya. Maka ketika ada sebuah soal, contohnya seperti ini, diketahui bangun datar berbentuk segitiga mempunyai koordinat titik yaitu A, B, dan C. Dan masing-masing memiliki koordinat 1,2, 2,3, dan 3,1. Nah, ketika dia didilatasikan oleh dilatasi dengan pusatnya itu 0,0, kemudian faktor skalanya adalah 2, maka yang terjadi adalah kita identifikasi dulu. Yang pertama ada titik A yang punya koordinat 1,2. Kemudian didilatasikan di pusat 0,0 dengan faktor skalanya 2. Artinya 2 ini adalah sebagai skalanya. Maka kita akan masukkan ke dalam sebuah matriks yang sudah kita bahas tadi, yaitu untuk skalanya kita masukkan 2 dan 0, 0, dan 2. Kemudian kita akan kalikan dengan nilai X dan Y. Nah, X dan Y di sini adalah merupakan koordinat dari titik A, yaitu 1 dan 2. Ya, sehingga 2 kita kalikan dengan 1 hasilnya 2, dan 2 kita kalikan dengan 2 hasilnya adalah 4. Sehingga A aksen atau bayangan dari titik A adalah 2,4 karena secara singkat dia dirubah atau mengalami perubahan sebanyak 2 skala. Nah, bagaimana dengan titik yang selanjutnya? Sama. Ketika ada titiknya titik B dengan koordinat 2,3 ya. Kemudian didilatasikan oleh pusatnya 0,0 dengan faktor skalanya adalah 2, sama. Artinya dia mengalami perbesaran sebanyak 2 kali lipat. Artinya X-nya akan bertambah atau berkali lipat, itu berkali 2, dan juga Y-nya berkali lipat 2 ya. Karena pengalinya adalah faktor skalanya itu 2. Jadi 2 kita kalikan dengan 2 sama dengan 4, dan 2 kali 3 kita kalikan dengan dikalikan itu hasilnya adalah 6, sehingga B aksennya adalah 4,6. Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa maksudnya adalah saya tadi mengalihkan 2 dengan 2, kemudian 2 ini dengan 3. Ini bukan intinya bukan harus seperti itu langsung ya, tetapi untuk dipahami bahwa perkalian tersebut adalah perkalian daripada perkalian matriks yang bentuk operasinya adalah baris kita kalikan dengan kolom. Nah, di sini ada baris pertama ada 2, kita kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 4 ditambah 0 kalikan dengan 3 atau 0. Jadi hasilnya adalah 4, sehingga ditulis 4. Jadi jangan secara praktis boleh saja menyebutkan kita langsung mengalihkan saja untuk bagian yang pertama pada baris pertama dan kolom pertama ini ya terhadap kolom ke 1 atau kolom 1 baris 1. Ini kolom kedua baris ke 1 kita kalikan dengan baris kedua pada kolom yang pertama gitu. Jadi ini merupakan perkalian dari matriks. Jadi bukan asal saja ya, tapi secara singkat boleh saja lah. Kita 2 kalikan dengan 2, kemudian 2-nya kita kalikan 3 sehingga ada 4,6. Nah, selanjutnya adalah titik yang terakhir, titik C. Titik C didilatasikan di pusat 0,0 dan memiliki faktor skalanya 2,
Di sini C memiliki koordinat 3,1, singkatnya 2 kali 3, kemudian 2 kali 1. Sehingga 2 kali 3 itu adalah 6 dan 2 kali 1 adalah 2. Menghasilkan C aksen sama dengan 6,2. Nah, sebenarnya mudah, hanya tetap harus berhati-hati pada penghitungan ya. Jangan sampai salah. Itu untuk dilatasi pada pusat 0,0 dan faktor skalanya adalah. Oke. Di sini kita punya contoh soal. Contoh soal yang tersedia adalah sebuah lingkaran ya. Di sini ada persamaan lingkaran. Sebut saja lingkarannya adalah L, yakni X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4. Yang diminta adalah tentukan persamaan bayangan lingkaran L jika dilatasikan. Ya, dilatasikan. Ini ada kesalahan tulisan, mohon maaf. Pada pusat 0,0 dengan faktor skalanya adalah 3. Jadi yang kita ketahui adalah di sini sebenarnya adalah K-nya. Skalanya adalah 3. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. Kita anggap bahwa persamaan itu memiliki nilai X dan Y. Kemudian dilatasikan oleh pusat 0,0 dengan faktor skalanya adalah 3. Sehingga nanti akan menghasilkan bayangannya itu memiliki koordinat X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksen bisa kita hitung dengan mengkalikan koordinat yang sebelumnya dengan besaran atau faktor skalanya. Di sini faktor skalanya adalah 3, maka yang terjadi adalah 3 kali X dan 3 kali Y. Maka setelah ada pengerjaan menjadi seperti ini. Nah, ketemulah atau ditemukan bahwa X aksen itu sama dengan 3X dan Y aksen itu sama dengan 3Y. Selanjutnya, setelah tahap seperti ini, kita akan merubah ke bentuk X sama dengan dan ke bentuk Y sama dengan. Tujuannya apa? Tujuannya ketika sudah diketahui bentuk atau bentuk sudah kita rubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan, kita bisa substitusikan ke persamaan awal untuk mencari atau menentukan bayangan dari persamaannya. Nah, di sini sebetulnya yang baris pertama ini adalah X aksen sama dengan 3X. Artinya ketika kita akan merubah nilai menjadi bentuk X sama dengan, yang akan kita pindahkan adalah 3 ke sebelah kiri ya. Perspektifnya boleh seperti itu. Artinya X itu sama dengan 3-nya karena dia pengali, maka dia berpindah menjadi pembagi ya. Menjadi X aksen per 3. Nah, itu sama saja sebetulnya dengan X sama dengan X aksen dibagi 3. Boleh juga kita berubah menjadi 1/3 kali X aksen. Nah, ini adalah nilai X sama dengan nilai yang sebelah sini. Begitupun juga nilai yang Y mengalami perubahan ke bentuk Y sama dengan. Nah, setelah kita memiliki dua bentuk persamaan ini atau dua variabel ini X sama dengan Y sama dengan, kita akan substitusikan pada persamaan yang awal, yaitu pada persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4. Nah, setiap elemen yang berbentuk atau yang ada X, maka kita akan ganti atau kita substitusi dengan nilai X yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu X sama dengan 1/3 X aksen. Begitu pula untuk yang nilai Y. Nilai Y itu adalah 1/3 Y aksen. Nah, di sini ada perpangkatan ya. Nah, jangan lupa untuk perpangkatan ketika dalam sebuah kurung yang dipangkatkan itu adalah 1/3 dipangkatkan 2 dan X aksen itu dipangkatkan 2. Sehingga ketika 1/3 dipangkatkan 2 seperti ini, yang terjadi adalah 1 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Maka menjadi 1/9. Begitupun untuk X aksen. X aksen itu tetap mendapatkan X pangkat 2 ya, karena tadi dipangkatkan di luar. Nah, itu pun untuk yang Y-nya juga sama, 1/3 dipangkatkan 2, 1/9 dan Y aksen pangkat 2 sama dengan 4. Nah, untuk menghilangkan untuk menghilangkan pecahan atau penyebut 9 ini, sebetulnya kita bisa hilangkan dengan cara mengalihkan kedua ruas ini dengan angka 9 ya. Kita akan kalikan keduanya dengan angka 9, sehingga yang terjadi adalah 9 kali 1 dibagi 9 ya, atau 9 bagi 9 hasilnya 1, gitu untuk yang Y sisanya 1. Dan jangan lupa ruas yang sebelah kanan pun kita kalikan dengan 9. 9 kali 4 maka hasilnya 36. Nah, sampai sini sudah selesai dan kita berikan kesimpulan bahwa yang sudah kita hitung tadi adalah
persamaan bayangan dari persamaan L atau lingkaran tadi ya, maka didapatkan di sini sesuai dengan hitungan terakhir bahwa persamaan bayangannya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 36. Nah, ini yang terjadi ketika ada sebuah dilatasi namun bukan merupakan sebuah titik ya, tapi merupakan sebuah garis atau kurva. Jadi yang awal yang harus kita lakukan atau yang kita buat asumsi itu adalah bahwa nanti bentuk X, Y itu akan berubah menjadi X aksen, Y aksen, dan kita lanjutkan pengerjaan sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi di awal materinya. Oke, itu mungkin mudah-mudahan dapat dimengerti. Sekian untuk penyampaian dilatasi pada pusat 0,0. Nah, selanjutnya adalah dilatasi pada pusat A, B dan faktor skalanya adalah K. Nah, sebetulnya tidak jauh berbeda. Nah, kita tuliskan jika ada sebuah bidang ataupun objek geometri, sebut saja A mempunyai koordinat X, Y, kemudian dilatasikan oleh pusatnya itu A, B dan memiliki faktor skala tertentu, dituliskan di sini K ya, maka hasilnya adalah A aksen itu sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, bisa kita cari dengan cara mengalihkan. Oke, bisa dilihat matriksnya di sini. K ini kita ganti nanti dengan skalanya berapa, kemudian X ini kita substitusikan oleh koordinat dari titik A, dan di sini ada dikurangi A dan dikurangi B ya. Ini didapatkan dari titik pusatnya gitu. Kemudian dijumlahkan dengan A dan B juga ya matriks ini. Jadi untuk X dikurangi A nanti setelah dikalikan dengan K ditambahkan dengan A. Kemudian ketika Y dikurangi B nanti sudah dikalikan dengan K, kita tambahkan dengan B gitu. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soalnya. Jadi sebetulnya untuk bentuk yang ini tidak jauh berbeda dengan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu di rotasi ya. Untuk yang titik pusatnya itu ada di A, B. Sebenarnya polanya masih sama, hanya saja ketika dirotasi melibatkan kosinus dan sinus atau melibatkan melibatkan trigonometri ya. Kalau di sini kita hanya melibatkan faktor skala, jadi skala tertentu. Nah, di sini sudah dituliskan, diketahui bangun datar berbentuk segitiga mempunyai koordinat titik-titik yaitu D, E, F. Masing-masing berturut-turut koordinatnya adalah negatif 2,5, 6,3 dan 1,-4. Nah, didilatasikan, oke, mohon maaf di sini ada titik O, harusnya bukan titik O ya, harusnya adalah terhadap titik pusatnya ya, 2,1. Nah, 2,-1 maaf, dengan faktor skala sebesar 3, sehingga ketika kita menuliskan dalam pemetaannya itu seperti ini, jadi D dengan koordinat negatif 2,5, kemudian didilatasikan oleh pusatnya 2,-1, kemudian dengan faktor skalanya adalah 3, maka yang terjadi nanti adalah ada X aksen, Y aksen. Nah, begitupun dengan E dan F ya, semuanya didilatasikan di titik pusatnya 2,-1. Nah, kebetulan pengerjaan di sini saya satukan, berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kita pisah antara titik A, B, dan C. Nah, di sini saya mencoba untuk mengerjakan sekaligus. Sebenarnya sama prinsipnya. Jadi yang terjadi adalah perkalian matriks untuk bagian perkalian di awal ini ya. Oke, jangan lupa syarat perkalian matriks itu adalah perkalian pada matriks bisa terjadi apabila jumlah kolom pada matriks yang pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Di sini matriksnya ada 2 kali 2 dan di sini ada matriksnya adalah 3 kali 2 ya. 2 kali 3, 2 baris 3 kolom, mohon maaf ya. Jadi yang terjadi nanti adalah perkaliannya sama, baris kalikan dengan kolom, hanya saja saya kasih warna yang berbeda dulu di sini. Nah, ini negatif 2 dikurangi 2, oke, karena di sini adalah titik D. Jadi untuk yang kolom pertama ini adalah untuk titik D. Saya
kasih tanda dulu. Ini kolom kedua itu untuk titik E, dan kolom ketiga itu untuk titik F. Jadi ada D, E, F gitu ya. Nah, ini pun sama. Ini untuk kolom D, ini E dan F. Jadi pengerjaannya disatukan, tidak dipisah. Oke. Nah, kenapa harus dijabarkan juga semua DEF di sini ya? Karena memang penjumlahannya nanti akan terjadinya kepada 3 kolom, yaitu ke kolom D, kolom E, dan kolom F. Nah, kalau perkaliannya sama terhadap 1, yaitu untuk matriks yang pertama itu 3, 0, dan 0, 3, 0, 0, dan 3. Nah, seperti biasa. Oke, karena ini merupakan bentuk dari X dikurangi A gitu ya. Untuk di titik D itu kan X-nya adalah negatif 2 dikurangi A itu adalah 2, jadi negatif 2 dikurangi 2, sudah sesuai ya. Kemudian 5 ditambah 1, nah kenapa ini ada ditambah 1? Karena di sini ada angka 5 kemudian dikurangi ya, bentuknya kan Y dikurangi nih, bentuknya Y dikurangi B gitu. Nah, di sini kan 5 ya Y-nya dikurangi negatif 1, ada pertemuan antara tanda negatif dengan negatif, atau negatif dan negatif itu berubah menjadi notasi atau positif ya, 5 tambah 1 gitu. Untuk poin E mengikuti 6 dikurangi 2, 3 ditambah 1 dari sini, kemudian 1 dikurangi 2, dan negatif 4 ditambah 1 itu dari titik F, dari koordinat ini ya, F gitu. Ini 1, negatif 4 ya, direvisi dulu. Ini 1, negatif 4 gitu ya, sehingga di sini juga ada negatif 4-nya ditambah dengan 1 karena dikurangi dengan negatif 1. Nah, pertama kali kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. Negatif 2 dikurangi negatif 2 atau menjadi negatif 4, bawahnya menjadi 6, dan seterusnya. 6 dikurangi 2, 4, 3 tambah 1, 4, dan kolom yang terakhir adalah kolom F, yaitu 1 dikurangi 2 adalah negatif 1, dan negatif 4 ditambah 1 adalah 3. Setelah selesai menjumlahkan, kemudian di sini ada juga penjumlahan ke sebelah kanan, hanya saja tetap kita selesaikan itu adalah yang perkalian terlebih dahulu. Artinya kita akan mengalihkan dulu skalanya terhadap nilai Y dikurangi A tadi, dan X dikurangi A dan Y dikurangi B tadi ya, yang sebelah sini. Nah, karena ini perkalian matriks, jangan lupa untuk mengalihkan baris dengan kolom. Sebenarnya langsung saja kan, 3 kali 4 itu 3 kali negatif 4 itu negatif 12, dan 3 kali 6 adalah 18. Berulang selanjutnya ke kolom yang kedua untuk kolom dari F ya, 3 kali 4 sama 3 kali 4 12 dan 12. Satu lagi 1 kali negatif 3 kali negatif 1, mohon maaf, negatif 3, dan 3 kali mana tadi? 3 kali 3 ya. 3 kali negatif 3 atau menjadi negatif 9. Nah, sudah selesai dikalikan. Setelah selesai dikalikan, baru kita jumlahkan dengan matriks yang di belakang ini. Sehingga sesuai dengan penjumlahan matriks, yang ini negatif 12 ditambah 2 menjadi negatif 10, dan 18 dikurangi 1 itu menjadi 17, dan seterusnya. Sehingga ini didapatkan untuk D aksen, ini E aksen, dan ini untuk F aksen. Kita bisa tuliskan kesimpulannya adalah D aksen negatif 10,17, E aksennya 14,11, dan F aksennya adalah negatif 1, negatif 10. Berdasarkan yang ini sama, itu cara penghitungannya. Jadi untuk teknisnya boleh tadi dibedakan atau dibikin satu-satu seperti ini. Jadi A-nya dulu, nanti ketahuan A aksennya, B-nya, kemudian nanti ketahuan B aksennya, dan C nanti cari C aksennya, sehingga bisa disimpulkan setelah semuanya selesai dihitung. Atau boleh juga disatukan seperti ini, dengan catatan kalau kalian itu harus lebih paham penempatan kolom D, E, dan F supaya operasinya tidak salah. Itu saja. Kalau tips dari saya sih sebetulnya kalau ingin lebih teliti bisa dikerjakan satu-satu. Tapi kalau misal ingin mengerjakan secara lebih efektif supaya tidak banyak hitungan, boleh
buat disatukan seperti ini ya dalam satu rangkaian hitungan. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di kolom komentar. Kita akan lanjut lagi dengan materi selanjutnya dan pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah menonton. Kita belajar bersama. Apa yang menjadi kesalahan boleh kita perbaiki di kemudian hari. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.